والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwat dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama Bapak dan Ibu, nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Nikmat begitu banyak. Ada nikmat duniawi, yang mana nikmat dunia itu diberikan kepada mereka yang Allah cintai maupun kepada mereka yang Allah benci. Harta, ya, kemudian jabatan, popularitas, dan lain sebagainya Allah berikan kepada yang Allah cintai maupun kepada yang Allah benci. Sehingga kita tidak boleh tertipu dengan kenikmatan tersebut. Tidak boleh merasa Allah mencintai kita karena memberikan banyak hal kepada kita. Jangan mengira Allah cinta kepada kita karena kita diberikan kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Karena Fir'aun pun diberikan jabatan, Qarun pun diberikan harta, tetapi Allah sangat membenci mereka. Maka nikmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai berupa keimanan, berupa ketakwaan, dan diantaranya kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i. Inilah nikmat yang sangat besar. Terlebih dengan hadirnya di majelis ilmu, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semua ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, memang niatnya, dorongan dia hadir itu untuk menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang datang tapi keikhlasannya kurang. Ada yang ikhlasnya ada tapi kesungguhannya kurang. Maka membutuhkan keikhlasan, kesungguhan dalam menuntut ilmu syar'i. Memang saya ingin menuntut ilmu, sehingga hadir dengan baik, mendengar dan menyimak dengan baik, mencatat dengan baik, menghafal, menjaga ilmu dengan baik. Siapa yang demikian, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Yang jadi patokan bukan sekedar hadirnya. Yang jadi patokan bukan sekedar hadirnya, tetapi keikhlasan dan kesungguhannya ketika menghadiri majelis ilmu. Laisal ilmu, kata Imam Ad-Darimi rahimahullah,
an kathratil kutub wal riwayah, walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb. Ilmu itu bukan banyaknya kitab, banyaknya riwayat, tetapi cahaya Allah yang diberikan kepada hati seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang mensucikan jiwa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Guru dan murid sama-sama harus mensucikan jiwanya. Dan di antara hal yang harus dibersihkan dari dirinya adalah ujub dan sombong. Karena ilmu akan terhalang dari orang-orang yang sombong. La yadkhulul ilmu al-mustahi wal mutakabbir. Ilmu tidak akan masuk kepada orang yang pemalu, gak mau nanya, gak mau hadir, dan juga sombong. Maka jangan sampai ada ujub atau sombong di antara kita dalam penuntut ilmu, dalam jiwa penuntut ilmu, demikian juga dalam jiwa mereka yang mengajarkan ilmu. Insya Allah setiap kita sudah memahami ujub dan sombong itu nggak bagus. Tetapi terkadang sebagian orang menikmati ujubnya dan menikmati kesombongannya. Maka pengetahuan kita tentang buruknya ujub dan sombong ini sangat penting, bahayanya, serta cara mengobatinya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujub adalah sikap berbangga diri. Ya. Sikap berbangga diri karena merasa dirinya punya kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bahaya ujub ini, bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini wa qad a'jalathu nafsuh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Saat seorang laki-laki tengah berjalan dengan mengenakan dua helai kain burdahnya dengan segala rasa ujub pada dirinya, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam tanah, maka dia meronta-ronta di sana sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Banyak atau tidak sedikit orang yang merasa bangga dengan pakaiannya, dengan perhiasannya, dengan dirinya. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk menenggelamkan saat itu juga. Dalam hadis yang lain disebutkan salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan: syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Catat 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, kekikiran, kebahilan, pelit yang selalu diikuti, ditaati. Hawa nafsu, yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Hebat saya ini, sungguh luar biasa saya ini, punya kelebihan ini, punya kelebihan itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-halaku fi syai'ain, al-ujubu wal qunut.
Kebinasaan ada pada dua perkara, yaitu sifat ujub, sikap ujub, bangga dengan dirinya sendiri, dan berputus asa. Yang mana kedua hal ini menjadikan dia tidak berusaha. Orang yang ujub, ya, tidak mau berusaha karena merasa sudah cukup. Orang berputus asa juga tidak mau berusaha karena nggak ada harapan. Sedangkan kebahagiaan tidak bisa diraih kecuali dengan mencari dan menyisihkan lengan baju dalam berusaha. Terkait dengan bahaya ujub, berkata Mutarrif rahimahullah, sungguh aku melewati malam dengan tidur, tidak bangun sholat malam, dan mendapatkan pagi hari dalam keadaan menyesal. Duh, kenapa ya saya gak sholat malam tadi? Kenapa ya saya bisa kebablasan? Dia menyesal. Itu lebih aku cintai daripada melewati malam dengan sholat, namun pagi harinya berbangga diri. Berbangga diri, merasa diri soleh. Saya sholat malam. Dan ujub ini bukan sifat yang berhubungan dengan orang lain. Walaupun dia sendirian di hutan, dia bisa ujub dengan dirinya. Jadi nggak mesti terungkap begitu. Dia sendirian di hutan, nggak ada teman, tapi dia merasa bangga dengan kesendiriannya, merasa bangga dengan ibadahnya, merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Berbeda dengan sombong. Ujub itu selangkah menuju sombong. Ya, ujub itu selangkah menuju sombong. Kalau ujub sendirian bisa, tapi kalau sombong nggak bisa sendirian. Karena sombong itu membandingkan diri dengan orang lain. Dia merasa hebat dan merasa paling hebat dibandingkan orang lain. Saya pintar, itu udah ujub. Tapi menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain, itu sombong. Saya tampan sekali, cantik sekali, sendirian di hutan pun bisa ujub dengan dirinya. Dan saat itu belum ada kesombongan. Tetapi kalau sudah membandingkan orang lain, saya lebih cantik dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih hebat dari dia, maka itulah arti kesombongan. Melihat diri punya kelebihan, melihat orang lain punya kekurangan, sehingga meremehkan mereka. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dan sombong ini sangat tercela sekali. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dalam surat An-Nahl ayat 23 Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah benci. Kita tentu mau dicintai Allah kan? Tentu kita nggak mau dibenci oleh Allah. Maka jauhi sombong. Karena Allah sangat benci kepada orang-orang sombong. Bahkan tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi atau atom, ya, partikel yang sangat kecil. Sekecil apapun kesombongan akan menghalangi dia dari surga. Sombong itu bahaya sekali. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim
Qalatin nar uthirtu bil mutakabbirin. Api neraka berkata, aku diprioritaskan untuk orang-orang yang sombong. Ya. Kenapa hukuman orang yang sombong begitu besar? Kenapa hukuman orang yang sombong begitu berat? Kenapa? Karena sombong itu sumber dari segala penyakit hati lainnya. Iblis durhaka kepada Allah, berani menentang Allah, sebabnya apa? Sombong. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, aba wastakbaru, dia enggan dan dia sombong. Kenapa dia sombong? Dia menganggap diri lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Aku lebih keren daripada tanah, kata dia. Merasa diri lebih baik. Ya, jadi sangat berbahaya sekali sombong ini. Karena kesombongan seseorang akan kehilangan akhlak yang mulia. Karena kesombongan akan kehilangan akhlak yang mulia. Orang yang sombong tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Padahal kita diperintahkan untuk cinta saudara kita, kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang sombong gak akan pernah bisa mencintai saudaranya. Di hatinya penuh dengan kebencian orang yang sombong itu. Karena merasa diri lebih. Dia merasa diri lebih, tidak bisa mencintai orang lain. Dan orang yang sombong tidak bisa untuk tawadu, tidak bisa rendah hati. Orang yang sombong tidak bisa meninggalkan iri dengki. Orang yang sombong begitu mudah marah, tidak bisa menerima nasihat, tidak berhenti dari menghina orang lain, menggibah teman-temannya. Semua akhlak tercela kembali kepada kesombongan. Kenapa dia bisa gibah coba ngomongin orang lain? Karena dia merasa orang lain itu lebih hina, lebih kotor, lebih buruk dari dirinya. Kalau dia hilangkan kesombongan, orang lain itu bisa jadi lebih baik. Mau atau menggibah? Ya. Dan sombong ini perlu diketahui adalah amal batin. Awalnya berasal dari hati, namun akan nampak pada ucapan dan perbuatan. Ya, awalnya hati, tapi akan nampak pada ucapan dan perbuatan tadi. Suka menghina orang, mencela orang, menggibah orang, perbuatannya merendahkan orang lain karena merasa diri lebih baik. Dan itu yang menghalangi orang-orang kafir tidak mau beriman, sifat sombong mereka. Ketika diajak beriman, mereka mengatakan apa? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 47,
faqalu anu'minu li basyaraini mislina. Apakah kita harus beriman kepada dua orang manusia seperti kita juga? Gak mau beriman. Ya, makanya tadi disebutkan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Dibawakan kebenaran, dibawakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mau terima. Kemudian meremehkan orang lain. Siapa dia dibandingkan saya? Saya lebih berilmu, saya lebih pintar, saya lebih cerdas, saya lebih kaya, saya lebih tampan, saya lebih ini, lebih itu, lebih itu. Orang lain dihinakan. Jangan sampai seperti itu. Dan sifat ujub dan sombong ini bisa menimpa penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Maka perlu waspada. Merasa diri lebih pintar dari teman-temannya, atau lebih parah lagi, merasa diri lebih pintar dari gurunya. Ya, oh, ini guru saya, junior saya ini. Sehingga apa? Menolak kebenaran sulit, menerima kebenaran sulit. Saya hanya mau belajar dengan para senior, dengan orang-orang yang sudah sepuh. Akhirnya apa? Meremehkan ahli ilmu yang masih muda. Dan ke yang sepuh pun belum tentu dia datang. Akhirnya belajar ke yang muda enggak, ke yang sepuh juga enggak. Ya hanya mencari-cari alasan saja untuk meninggalkan ilmu. Ya, jangan sampai ada meremehkan pengajar, meremehkan teman. Ya, demikian juga pengajar jangan meremehkan yang diajari. Kata Rasulullah apa? Betapa banyak orang yang menyampaikan hadis kepada orang yang lebih paham. Ya. Hadis disampaikan, yang menyampaikan pemahamannya cuma setengah mungkin. Tapi yang mendengar itu Allah berikan taufik, pemahamannya lebih baik. Ya bisa jadi murid lebih baik, lebih paham daripada gurunya. Bisa jadi lebih mengamalkan daripada yang mengajarkannya. Lebih takut kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Maka tidak ada pintu kesombongan dimanapun. Tidak ada pintu ujub bagi siapapun. Kata Ibnu Abbas, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki yang lain, "Aku lebih mulia darimu." Bolehkah mengatakan seperti itu? Seorang wanita mengatakan kepada wanita yang lain, "Aku lebih mulia darimu." Bolehkah mengatakan seperti itu? Boleh enggak merasa diri lebih mulia dari orang lain? Tidak boleh. Karena yang mulia, yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau kita merasa mulia, berarti kita merasa bertakwa. Padahal Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merekomendasikan diri sendiri, menganggap soleh diri sendiri. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Anda merasa bertakwa, merasa lebih mulia dari orang lain, Allah lebih tahu. Maka tidak sepantasnya Anda merasa lebih bertakwa, tidak sepantasnya Anda merasa lebih mulia dari orang lain. Kesombongan itu bisa disebabkan karena punya kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan fisik, paras, tampan atau cantik, kekuatan, banyak pendukung, dan faktor-faktor lainnya.
Kesombongan di bidang kecantikan, paras, itu kebanyakan menimpa kaum wanita. Hati-hati ini para wanita yang merasa diri cantik. Jangan pernah merasa paling cantik. Kalau merasa paling cantik berarti disitulah arti kesombongan. Yang langsing, yang putih, tinggi, ya demikian juga laki-laki. Jangan merasa diri paling tampan, jangan merasa diri paling bagus fisiknya, ya. Walaupun kebanyakan wanita, tapi terkadang laki-laki juga sama, merasa bangga dan akhirnya sombong. Kemudian kesombongan dengan banyaknya pendukung atau pengikut itu terjadi atau sering menimpa para raja atau penguasa yang merasa banyak pendukungnya, banyak pengikutnya, saling membanggakan bala tentaranya, ya. Ini sering menimpa para penguasa, maka perlu waspada. Demikian juga para ulama sering merasa bangga, bahkan sombong ketika melihat banyak yang hadir di majelisnya. Wah, yang hadir di majelis saya sekian ribu. Banyak sekali yang hadir. Timbul rasa bangga, oh, berarti saya keren nih. Banyak pengikutnya. Berarti saya terkenal nih. Banyak follower nih. Akhirnya melihat kepada ulama yang lain, dikit amat ya itu pengikutnya. Akhirnya meremehkan. Timbullah sombong. Ya ketika followernya sudah jutaan, ketika pengikutnya sudah ribuan. Ini fitnah. Bisa menjangkiti siapa saja. Sampai ulama pun bisa kena ujub dan sombong hanya gara-gara banyak pengikut, banyak murid. Ya, jadi segala hal yang bisa diyakini sebagai kesempurnaan, ya, itu sering dijadikan sebab kesombongan, maka waspadalah. Selanjutnya, bagaimana terapinya? Untuk sifat ujub, kita baca di buku di halaman 35. Khususnya bagi penuntut ilmu, ya, dan para ulama, hendaknya ia mengingat bahwa ilmu, pemahaman, kecerdasan otak, kefasihan dan sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa hafal 30 juz, bisa ranking 1, bisa jadi yang tercerdas di kelas, bisa, ya, ini dan itu karunia dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Amanah yang Allah titipkan kepadanya agar ia menjaganya dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombongkan, tapi amanah yang harus dijaga dengan baik. Dan ingat, Allah sangat mampu mencabut nikmat itu. Dicabut hafalannya. Pernah 30 juz, tiba-tiba yang tersisa juz 30. Itu sangat mungkin. Allah cabut nikmat hafalannya, jadi gak hafal. Allah cabut kecerdasannya, ya, jadi susah memahami, susah fokus. Sebagaimana Allah mencabut orang-orang yang durhaka dalam sekejap mata. Dan sangat mudah bagi Allah, gak sulit. Jadi harus selalu ingat, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian orang mengatakan, saya dapat ilmu karena usaha, karena saya rajin belajar. Betul, itu sebab. Tetapi siapa yang memberikan usaha? Siapa yang memberikan kekuasaan untuk bisa belajar? Siapa yang memberikan taufik untuk rajin belajar?
tetap kembalinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika dia ujub karena nasabnya, saya ini darah biru, saya ini bangsawan, maka lihat keturunannya itu ahli surga apa ahli neraka. Kalau misalkan ternyata amalannya nggak baik, artinya terancam neraka, untuk apa bangga? Tapi kalau baik, apa gunanya bangga kalau tidak sama seperti mereka? Mereka nggak ujub, mereka nggak sombong. Kenapa kita keturunannya jadi ujub dan sombong? Ya. Jadi perlu mengetahui hakikat yang sesungguhnya agar terhindar daripada ujub. Kemudian di antara obat untuk menghilangkan ujub dan sombong ini adalah dengan mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik. Coba kenal diri kita. Siapa kita ini? Kita awalnya adalah air mani yang jijik. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Bahkan namanya pun belum disebut. Ketika kita belum lahir, orang tua kita belum tahu namanya nanti siapa. Ya. Tidak punya apa-apa ketika dilahirkan. Allah membaguskan bentuknya, mengeluarkan ke dunia, mengenyangkan dan menghilangkan dahaganya, memberikan pakaian, petunjuk, kekuatan. Semua nikmat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian punya kelebihan. Kelebihan itu pun pasti ada kekurangan. Ya, fisiknya bagus tapi ada penyakit-penyakit. Ada akhlak-akhlak yang kurang baik. Diri kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kotoran. Kemana-mana di perut kita ada kotoran. Kalau keluar angin, gak ada orang yang berebut untuk menciumnya. Semua berlari menghindar dari baunya. Gak ada yang istimewa gitu. Dan akhirnya pun kita akan tua, kita akan mati, menjadi bangkai, dimasukkan ke dalam tanah, busuk, hancur, lapuk, ya, dan kembali menjadi tanah. Itu diri kita. Gak ada apa-apanya. Dan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup bagi kita merenungkan bagaimana pengaruh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Ya, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan kita untuk tidak memiliki kesombongan dan bersifat tawadhu. Kemudian terapinya juga adalah menundukkan kesombongan yang muncul dikarenakan sebab-sebab tertentu. Yang biasa bikin sombong itu apa misalnya? Ada orang sombong karena kekayaannya. Ya, ada orang sombong karena kekayaannya. Maka bagaimana? Apa yang harus dia pikirkan? Kekayaan yang dia miliki karunia dari Allah. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Dan sangat mudah Allah cabut. Kemudian kita lihat orang-orang kafir. Mereka terkadang lebih kaya dari kita. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kayaknya belum seberapa kaya. Orang sampai ribuan triliun kekayaannya. Kita baru berapa udah sombong. Kendaraan kita bagus, rumah kita bagus. Orang-orang lebih mewah dan lebih megah rumah dan kendaraannya. Dan itu tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Kita malu atau
baru kaya sedikit aja udah sombong gitu. Kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ini yang sombong karena kekayaan. Dan harus ingat, sangat mudah Allah cabut kekayaan itu seketika. Betapa banyak orang yang kaya raya hari ini, besok sudah jatuh miskin. Orang yang sombong karena kecantikannya atau ketampanannya, hendaknya dia memperhatikan hatinya. Jangan hanya melihat fisiknya. Bukankah Allah tidak melihat kepada fisik? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa fisik kalian. Allah melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amal perbuatan kalian. Untuk apa kita tampan, kita cantik, tapi hati dan amal kita buruk? Hati kita penuh dengan ujub dan sombong, amalan kita juga buruk. Untuk apa? Allah tidak peduli dan tidak memperhatikan yang itu. Ini yang punya tampan atau cantik. Apalagi kalau nggak tampan, nggak cantik, sudah biasa-biasa aja, hatinya rusak, amalannya juga buruk. Ini lebih parah lagi. Demikian juga yang sombong karena ilmunya, karena banyak pengikutnya, yang harus dia obati, menghilangkan sebab-sebab kesombongan tersebut. Dan itu perlu dilatih. Tawadhu harus dilatih. Karena orang dari sombong adalah tawadhu. Ya dengan cara menghormati orang lain, menghargai orang lain, mengapresiasi orang lain, mendoakan orang lain, dan tidak selalu ingin dilulukan, disikapi dengan lebih dari orang lain. Ketika kita datang, jangan merasa diri lebih dari orang lain, harus disikapi ini, besoknya itu. Tidak. Walaupun orang-orang tidak kenal kita dan tidak mempedulikan kita, nggak masalah. Siapa sih saya? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya tercipta dari air mani yang jijik dan akan berhadapan dengan Allah nanti dalam keadaan terhina, yang membutuhkan